Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan berjuta kenikmatan. Di kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang tuah bambu kendit. Nah, mungkin teman-teman subscriber semua sudah paham tentang bambu kendit. Tapi perlu saya ulas kembali agar lebih paham lagi apa itu bambu kendit dan tuahnya. Nah, karena apa? Berbicara tentang tuah itu pasti ada sesuatunya. Nah, tuah sendiri itu sesuatu yang diyakini bisa mendapatkan keuntungan dari benda tersebut, atau juga tuah itu sesuatu yang dikeramatkan. Nah, berarti bambu kendit itu bambu yang dikeramatkan. Nah, bambu kendit itu bambu yang bagaimana? Mungkin teman-teman sudah paham, saya juga sering mengulas tentang bambu kendit karena memang bambu kendit itu bambu yang sudah melegenda dari zaman dahulu sampai saat ini. Ini sangat melegenda. Dari dulu sampai saat ini sudah ada dan sudah banyak diketahui. Nah, seperti ini teman-teman. Ini bambu kendit. Nah, bambu kendit itu bambu yang bagaimana? Nah, ini yang perlu kita pahami dengan jeli. Nah, bambu kendit ini bambu yang luka alam, ini guratan luka alam. Jadi ini luka alam teman-teman. Ini luka alam yang melingkar. Jadi ini melingkar ini. Nah, ini melingkar teman-teman. Ini harus melingkar. Nah, ini ada juga yang menyebut bambu payung. Ada juga yang menyebut petuk ruas. Karena memang antara alis dan ruas ini saling berhadapan. Jadi ini yang atas ini bukan alis teman-teman. Nah, saya garis bawah yang atas ini bukan alis, tapi ini guratan luka alam yang di ruas atau di badan bambu. Nah, bambu ini juga ini sering sekali dibilang bambu petuk. Nah, ini karena apa? Karena satu, ini mohon maaf karena kurangnya satu wawasan. Dua, karena memang taunya hanya bambu petuk. Jadi walaupun dikasih tahu tetap akan ngeyel. Karena apa? Taunya bambu petuk, karena ini memang sekilas seperti berhadapan. Hanya rantingnya saja yang hanya satu. Nah, ini teman-teman. Jadi ini memang sering kali ini dibilang bambu petuk dengan dalih dibumbui oleh cerita-cerita yang sangat horor, mistis dan lain-lain. Terkadang ada juga yang bilang hasil tarikan goib. Nah, itu kan sangat menyesatkan. Karena apa? Kalau seorang pembolang bambu unik itu insya Allah paham tentang bambu petuk. Tapi kalau pemburu bambu petuk itu tidak paham tentang bambu-bambu unik. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau seorang pembolang bambu unik itu insya Allah paham tentang bambu petuk. Karena apa? Langsung terjun ke alamnya, langsung mengkaji atau menelitinya. Nah, ini teman-teman, ini bambu kendit. Nah, tuahnya ini sebenarnya untuk apa? Nah, kalau tuahnya ini sebagai sarana rezekian, pengasihan. Nah, ini teman-teman, jadi ini sarana kerezekian dan pengasihan. Nah, tuah dari bambu kendit ini teman-teman sebagai sarana kerezekian dan pengasihan. Nah, ini biasanya kalau bambu kendit ini dijadikan atau paling bagus ini sebagai sarana dalam bidang perdagangan. Nah, ini biasa dipotong pendek kemudian ditempatkan di
tempat penyimpanan uang. Nah ini teman-teman. Nah tentunya kalau yang lebih bagus lagi ini di ritual, dikasih atau diritualkan. Karena apa? Agar energi alamnya itu semakin bertambah. Karena jelas, karena untuk bertahan hidup ini bambu kendit ini sangat luar biasa. Nah, karena apa? Ini kulit bambunya ini sudah terluka ini. Nah, ini sudah terpisah. Jadi untuk bertahan hidup bambu kendit itu memang memerlukan suatu energi yang luar biasa besar. Agar apa? Agar bambunya tidak patah apabila kena angin. Nah ini perjuangan bambu untuk hidup, yaitu memerlukan suatu energinya selalu diserap. Nah makanya bambu kendit ini memang dalam hal energi termasuk luar biasa teman-teman, karena bambunya ini bisa dilihat ini sudah hampir patah karena guratan luka alam ini yang melingkar. Jadi kulit bambunya ini sudah putus semua. Nah ini full muternya, ini full ini teman-teman. Nah yang paling bagus memang yang full seperti ini. Ini insya Allah ini sangat dan sangat spesial ini, karena guratan luka alamnya ini melingkarnya ini sudah full. Nah ini jadi energinya sangat besar. Nah apalagi kalau ditambahi atau diritualkan atau didoakan, itu akan semakin bertambah besar, dan itu insya Allah akan bagus. Nah ini teman-teman, tentunya semua itu atas izin dari Yang Maha Kuasa. Karena apa? Manusia itu hanya bisa berusaha serta berdoa, semua itu tergantung atas kehendaknya. Nah ini teman-teman, ini bambu kendit, jadi tuahnya sebagai sarana kerezekian dan pengasihan. Nah untuk ini saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Saya bukan mengajak teman-teman untuk mempercayai benda atau bambu ini, karena apa? Itu jelas menyimpang. Tapi jadikan ini sebagai tambahan wawasan kita, pengetahuan kita, agar bambu-bambu unik di Nusantara itu pasti ada nama pakemnya, ada tuah di dalamnya. Tapi jadikan itu sebagai pengetahuan. Jadi misal bambu kendit tuahnya seperti ini, definisinya seperti ini. Ini untuk menambah pengetahuan kita. Kalau masalah tuah itu saya kembalikan kepada masing-masing, karena memang tidak dipungkiri manusia itu pasti butuh sarana. Semua butuh sarana teman-teman. Yang penting apa? Yang penting kita jangan sampai meyakini 100% misalkan kita sukses gara-gara benda tersebut. Jangan, itu pas jelas itu sudah menyimpang. Tapi itu atas kehendak dari Sang Maha Pencipta lewat sarana benda tersebut. Jadi apa? Kita jangan 100% meyakini. Karena apa? Itu jelas sudah menyimpang dari jalur. Tapi itu atas kehendaknya. Karena memang manusia itu jelas semua butuh sarana. Diibaratkan kita mau pergi ke tempat yang jauh, kita pasti memerlukan sarana, yaitu kendaraan. Apakah itu bisa dibilang musyrik, syirik? Padahal itu sama benda. Kita yakin bahwa kendaraan itu yang membuat kita sampai di tempat jauh dengan waktu yang cepat. Itu sudah pasti. Apakah itu dibilang musyrik dan syirik? Tentunya tidak kan. Nah begitu juga dengan sarana-sarana benda yang lain. Yang penting apa? Kita jangan sampai meyakini 100% bahwa gara-gara ini saya sukses, gara-gara ini saya ini itu jangan. Tapi kita yakin semua itu atas kehendak dari
Sang Maha Pencipta. Nah, ini teman-teman, bambu unik kendit. Bambu sederhana, tapi ini dari zaman dahulu hingga saat ini nih sudah melegenda. Dan ini juga saya sering melihat ini banyak dibilang petuk dan lain-lain dengan argumen yang mistis, horor dan lain-lain. Karena apa? Mereka sudah tersugesti oleh bambu petuk yang katanya harganya miliaran. Walaupun saya kasih penjelasan, kasih tahu, tetap saja ngeyel. Karena apa? Dia sudah meyakini seperti itu. Nah, ini teman-teman, jadi ini sangat dan sangat bermanfaat kalau kita benar-benar mau belajar, mau memahami. Karena apa? Karena ini termasuk salah satu ilmu pengetahuan, teman-teman. Nah, oke. Mungkin pembahasan kali ini cukup sekian. Saya akan melanjutkan perburuan bambu unik, mudah-mudahan bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan saya ingatkan lagi, masalah tua, mitos, saya kembalikan kepada pribadi masing-masing. Yang pasti manusia itu memerlukan sebuah sarana. Itu pasti memerlukan sarana. Yang penting jangan meyakini 100% gara-gara benda tersebut, tapi semua itu atas kehendak dari Sang Maha Pencipta. Mudah-mudahan penjelasan yang saya jelaskan bisa dipahami, mudah dimengerti untuk menambah wawasan atau pengetahuan kita tentang keanekaragaman bambu unik di Nusantara. Karena bambu unik di Nusantara itu lebih dari 7.000 jenis bambu unik. Ini yang sudah diidentifikasi. Karena apa? Semakin kesini banyak penemuan-penemuan yang baru. Jadi memang kita harus benar-benar jeli, teliti untuk menganalisa bambu unik agar apa? Agar tidak salah dalam penyebutannya. Karena semua ada definisinya masing-masing. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera.